Anda kembali menyaksikan Nusantara Business Hour dan langsung saja kita jelang segmen khusus Zona Cuan. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama 2026 mencapai 5,61% secara tahunan. Angka ini lebih tinggi dibandingkan kuartal sebelumnya maupun periode yang sama tahun lalu yang masing-masing tumbuh di bawah 5,5%. Kepala BPS Amalia Adininggar Widiasanti menyebut capaian ini menunjukkan ketahanan ekonomi nasional di tengah dinamika global. Pertumbuhan ini juga melampaui proyeksi sejumlah lembaga yang sebelumnya memperkirakan angka di kisaran 5,4%. Momentum Lebaran menjadi salah satu faktor pendorong utama melalui penyaluran tunjangan hari raya atau THR yang meningkatkan daya beli masyarakat. Ini terlihat dari meningkatnya konsumsi di sektor restoran dan hotel, serta lonjakan transaksi online melalui retail dan marketplace. Tak hanya itu, nilai impor barang konsumsi juga tumbuh 6,12% secara tahunan. Meski demikian, secara kuartalan ekonomi tercatat mengalami kontraksi ringan sebesar 1% dibandingkan kuartal sebelumnya. Kondisi ini menjadi catatan sekaligus tantangan bagi pemerintah untuk menjaga momentum pertumbuhan di sisa tahun ini. Andil pertumbuhan 3,78%. Sebagai ringkasan, pertumbuhan ekonomi triwulan 1 2026 adalah sebagai berikut. Pertama, ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2026 tumbuh sebesar 5,61% secara tahunan. Dari sisi produksi, penyumbang utama pertumbuhan ekonomi triwulan 1 2026 adalah industri pengolahan, perdagangan, pertanian, dan konstruksi. Hal ini didorong terutama oleh peningkatan aktivitas produksi untuk memenuhi permintaan domestik yang lagi menguat. Ketiga, dari sisi pengeluaran, penyumbang utama pertumbuhan ekonomi triwulan 1 2026 adalah konsumsi rumah tangga, PMTB, dan konsumsi pemerintah. Hal ini didorong oleh konsumsi masyarakat karena memang jatuhnya momentum hari besar keagamaan serta berjalannya program-program prioritas pembangunan pemerintah di triwulan 1 2026. Pada triwulan 1 2026, wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, serta Sulawesi tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat jumlah tenaga kerja di Indonesia terus meningkat per Februari 2026. Total penduduk yang bekerja mencapai 147,67 juta orang atau bertambah 1,89 juta orang dibanding periode yang sama di tahun lalu. Sektor pertanian masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar dengan kontribusi 28,78% atau setara 42,5 juta orang. Disusul sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 17,95% serta sektor industri sebanyak 13,57%. BPS menyebut tiga sektor tersebut masih menjadi tulang punggung penyerapan tenaga kerja nasional. Sementara itu, sektor akomodasi dan makan minum serta konstruksi juga mengalami peningkatan meski tipis. Dari sisi status pekerjaan, mayoritas tenaga kerja masih didominasi buruh atau karyawan dengan porsi mencapai 36,99%. Angka ini meningkat sejalan dengan bertambahnya pekerja formal di Indonesia. Kondisi ini menunjukkan adanya perbaikan di pasar tenaga kerja meski tantangan kualitas dan pemerataan pekerjaan masih perlu menjadi perhatian. Ekonomi Indonesia pada kuartal 1 2026 mencatatkan pertumbuhan 5,61% secara tahunan atau year on year. Laju pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan 5,39% pada kuartal 4 2026 maupun pada periode yang sama tahun sebelumnya atau kuartal 1 2025 sebesar 4,87% secara year on year. Lantas apa saja yang menjadi penopang ekonomi di kuartal 1 ini? Sudah hadir di studio Kepala BPS Amalia Adininggar Widiasanti. Ibu Amalia, apa kabar? Selamat datang di studio Nusantara TV. Terima kasih.
Iya Ibu Amalia, menarik sekali. Kita sudah lihat pertumbuhan ekonomi kita di kuartal 1 ini 5,61%. Kalau berkaca pada targetnya Pak Menkeu nih, Pak Purbaya, 5,5 sampai 5,7. Artinya ini di tengah-tengah begitu ya. Tapi kalau Bank Indonesia, kita sempat dengar juga Ibu Destri sampaikan 5 hingga 5,2. Artinya ini sudah di atas dari ekspektasi Bank Indonesia begitu. Tapi kalau Ibu sendiri melihat seperti apa? Jadi tentunya bedanya BPS dengan lembaga lain, BPS ini tidak pernah melakukan proyeksi maupun melakukan prediksi. Jadi yang kami lakukan adalah menghitung sesuai dengan data-data yang kami kumpulkan di lapangan. Kami juga mencatat apa yang terjadi di fakta-fakta yang terjadi di lapangan, sehingga tentunya tugas BPS adalah merekam fakta dengan data yang kami kumpulkan. Nah, datanya tentunya sangat banyak yang kami kumpulkan, jumlahnya ribuan, untuk hanya mengukur PDB baik sisi pengeluaran maupun lapangan usaha. Baik, kalau dilihat dari sektornya nih Bu, di kuartal 1, sektor apa yang paling berkontribusi terhadap pertumbuhan hingga 5,61% ini? Tentunya PDB ini kan kita harus melihat dari sisi pengeluaran, ada dari sisi lapangan usaha. Nah, PDB dari sisi lapangan usaha itulah yang tadi Mbak sebut sebagai sektor-sektor ataupun lapangan usaha yang membentuk pertumbuhan ekonomi dari sisi produksi. Nah, mari kita lihat apa yang menjadi pengungkit dari sisi produksi. Mari kita lihat pertumbuhan yang dari sisi produksi. Dari sisi produksi itu tentunya salah satu pengungkitnya adalah industri pengolahan, karena di triwulan 1 2026 ini industri pengolahan tumbuhnya di atas 5%, Mbak. Nah, kemudian yang menarik adalah sektor akomodasi dan makanan minuman, kemudian transportasi pegudangan, serta jasa lainnya itu tumbuhnya juga sangat tinggi. Misalnya akomodasi makanan minuman tumbuhnya sampai 13,14%, bahkan jasa lainnya ini yang terkait dengan mobilitas dari wisatawan Nusantara dan wisatawan mancanegara tumbuhnya juga 9,91%. Tetapi intinya adalah pertumbuhan ekonomi di triwulan 1 2026 ini dikontribusikan oleh banyak hal. Pertama, karena memang momen libur Lebaran, kemudian juga adanya Ramadan dan event Lebarannya juga sendiri juga itu menjadi pengungkit dari pertumbuhan ekonomi di triwulan 1 tahun 2026. Juga karena adanya libur panjang, ini mobilitas masyarakat yang kita tangkap dengan statistik wisatawan Nusantara tumbuhnya juga relatif tinggi. Secara year on year, tumbuhnya dari mobilitas wisatawan Nusantara itu 13,14%. Yang ketiga adalah Mbak, bahwa ternyata memang confidence masyarakat untuk belanja itu masih terlihat. Ini terlihat dari transaksi melalui perdagangan elektronik. Kami juga memperoleh data-data untuk transaksi perdagangan melalui sistem elektronik, ini tumbuhnya sangat tinggi. Bahkan transaksi melalui KRIS juga tumbuhnya luar biasa. Bahkan kalau kita lihat pertumbuhan transaksi melalui KRIS ini menembus di atas 100% atau tepatnya 111%. Nah, yang keempat adalah dari sisi produksi tadi saya sampaikan, industri pengolahan itu juga masih meningkat outputnya. Bahkan kalau kita lihat investasi pun baik pemerintah maupun swasta, investasinya luar biasa, meningkat dengan cukup tinggi. Baik, dan BPS ini baru saja merilis mengenai indeks kondisi dan prospek bisnis industri manufaktur atau disingkat IKBM. Mungkin Ibu bisa ceritakan ini sebenarnya indeks seperti apa sih? Nah, jadi pada dasarnya IKBM atau indeks kondisi dan prospek bisnis manufaktur ini kita kembangkan oleh BPS untuk memberikan gambaran terhadap kegiatan ekonomi menurut pengusaha di sektor industri pengolahan. Nah, mengapa ini penting, Mbak? Karena ini untuk melihat bagaimana sih sebenarnya menurut para pengusaha itu kondisi industri pengolahannya mereka.
Nah, untuk membangun IKBM ini, kami tidak main-main karena metodologi kami pastikan akurat, lalu juga secara metodologi kami menggunakan probabilistic sampling untuk bisa merepresentasikan populasi industri manufaktur. Kemudian sampelnya pun kami pilih tidak hanya yang non kawasan, tetapi juga termasuk yang industri pengolahan yang berada di kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus. Lalu jumlah sampelnya itu di atas 8.000. Atau tepatnya di triwulan 1 2026 ini 8.560 sampel itu kami gunakan untuk membangun IKBM. Hasilnya apa? Hasilnya memang terlihat bahwa di triwulan 1 2026 ini industri manufaktur memang pada fase ataupun di zona ekspansi karena indeksnya di atas 50. Kami pun juga membangun IKBM ini berbasis kepada 5 pilar. Pilar yang pertama adalah bagaimana kondisi pesanan atau order yang diterima oleh industri manufaktur tersebut. Kedua, dari sisi produksi. Ketiga, tenaga kerjanya meningkat atau tidak. Lalu waktu pengiriman dari pemasok serta jumlah persediaan bahan baku. Jadi 5 pilar tersebut yang kemudian menjadi pembentuk dari komponen IKBM. Tentunya ini akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif terhadap betul-betul kondisi industri manufaktur di Indonesia dengan sampel yang cukup besar. Baik, apalagi industri manufaktur ini kan juga labor intensif ya Bu, jadi kita harapkan memang pertumbuhannya bisa lebih cepat terutama di tahun ini. Kita kembali lagi ke pertumbuhan di kuartal 1 5,61%. Lalu komponen apa yang paling menopang pertumbuhan? Konsumsi, investasi, ekspor, atau justru, nah ini dia nih, belanja pemerintah? Nah, jadi gini Bu, Mbak, di sisi itu kan kita bicara PDB sisi pengeluaran ya. Sisi pengeluaran itu komponennya memang ada konsumsi rumah tangga, investasi, ekspor, impor, termasuk konsumsi pemerintah atau belanja pemerintah. Nah, yang kalau kita cermati memang yang menjadi source of growth atau sumber pertumbuhan dari sisi pengeluarannya adalah konsumsi rumah tangga. Mari kita lihat yang source of growth-nya, karena tentunya penopang pertumbuhan harus dilihat dari sources of growth-nya atau sumber pertumbuhannya. Tentunya dari 5,61%, kalau kita breakdown, 2,94% basis poinnya itu memang ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Kalau kita lihat konsumsi rumah tangga itu luar biasa, karena ternyata daya beli masyarakat Indonesia itu ternyata masih terjaga di triwulan 1 2026. Nah, ini yang selalu menjadi pertanyaan ya, sebenarnya daya beli kita seperti apa sih? Karena banyak yang mengatakan daya beli kita katanya sudah sangat lemah. Ya, kalau daya beli masyarakat lemah, tidak mungkin konsumsi rumah tangga itu bisa tumbuh menembus 5,52%. Ini cukup tinggi menurut saya dengan porsi dari konsumsi rumah tangga yang lebih dari 50%, 54,4% sekarang ini, dia bisa tumbuh 5,52. Dan kalau kita lihat pemicu dari konsumsi rumah tangga itu ternyata mayoritas memang ditopang oleh transportasi dan komunikasi, karena mobilitas masyarakat itu tadi selama triwulan 1 2026, dan juga konsumsi mereka di restoran dan hotel, termasuk jasa perawatan, alas kaki itu juga lagi tumbuh tinggi. Wow, berarti banyak jadi yang kalau misalnya skincare, kongko-kongko gitu ya Bu? Ya kongko, ya maksudnya healing lah ya. Jadi misalnya kalau mau kongko-kongko kan berarti restoran, hotel itu kan naik tinggi. Lalu kemudian juga jasa perawatan termasuk pembelian produk-produk skincare gitu. Berarti saya juga berkontribusi ya Bu ya? Berkontribusi, jadi beli skincare yang banyak ya Mbak ya, supaya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Wah, menarik sekali ya kalau kita berkaca pada konsumsi di kuartal 1 2026. Ya, satu lagi saya juga ingin menyampaikan nih Mbak. Kan tadi saya baru breakdown konsumsi rumah tangga yang dari 5,61% itu sumber pertumbuhannya sekitar 2,94% basis poin kan dari konsumsi rumah tangga. Tetapi kan nggak hanya itu. Ada 1,79% basis poin itu dari investasi. Dan yang ketiga yang menarik adalah
konsumsi pemerintah. Ini memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi triwulan 1 2026 ini sebesar 1,26% basis poin. Jadi ini yang ketiga terbesar setelah konsumsi masyarakat, investasi, konsumsi pemerintah. Kenapa? Walaupun share-nya kecil, konsumsi pemerintah itu terhadap total PDB, tetapi pertumbuhannya di triwulan 1 2026 ini, konsumsi pemerintah tumbuhnya lebih dari 21%. Nah, itu karena memang kita melihat belanja pemerintah, belanja barang, belanja pegawai, itu memang meningkat pesat dibandingkan dengan triwulan 1 tahun lalu. Baik, menarik ya. Artinya pemerintah nih serius untuk mendongkrak daya beli dan juga memutar perekonomian kita, gitu. Tercermin dari memang belanjanya cukup besar di kuartal 1 ini. Kita harap anggarannya masih ada ya Bu di kuartal Betul sekali, berikutnya. dan satu hal penting, peran dari belanja pemerintah tidak hanya sekedar belanja, tetapi belanja pemerintah itu pada dasarnya sebagai stimulus terhadap perekonomian yang bisa memberikan efek pengganda terhadap ekonomi di sektor-sektor lain. Baik, kita kembali lagi ke konsumsi. Tadi Ibu sampaikan ya kan sebenarnya sudah cukup baik begitu. Tapi seperti apa sih secara historikal, apalagi kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya? Apalagi kita tahu ketika masa COVID itu kan konsumsi kita cukup jatuh dalam begitu kan. Apakah ini artinya sudah kembali ke masa dari sebelum COVID atau seperti apa? Iya, tentunya kalau kita bandingkan dari konsumsi masyarakat di tahun-tahun sebelumnya, ini relatif sangat tinggi. Kita bandingkan saja dengan triwulan pertama tahun 2023. Itu pertumbuhan konsumsi masyarakat hanya 4,54%. Terus di tahun 2024 terlihat bahwa di Q1 atau di triwulan 1 pertumbuhan konsumsi masyarakatnya nggak menyentuh 5%, hanya 4,91%. Ini memang luar biasa. Di triwulan 1 2026 ini, terutama topangan dari momen Ramadan sama Idul Fitri, lalu juga pemerintah memberikan kucuran terhadap bantalan untuk masyarakat yang relatif tidak mampu dengan bantuan-bantuan sosial. Ini bantalan-bantalan topangan yang diberikan oleh pemerintah itu ternyata mampu untuk menjaga daya beli masyarakat yang tercermin dari konsumsi masyarakatnya 5,52%. Jadi termasuk ada event, tetapi event saja kan tidak cukup. Ada bantalan yang ternyata diberikan oleh pemerintah itu yang kemudian menopang konsumsi masyarakatnya menjadi tumbuh relatif tinggi. Ini dalam 3 tahun terakhir ini yang tertinggi dibandingkan triwulan-triwulan sebelumnya. Baik, artinya memang cukup besar juga efek dari momen hari raya ini ya di kuartal 1. Tapi kalau berkaca pada mobilitas masyarakat sendiri di momen Idul Fitri, apakah menurut Ibu memang ini sudah cukup tinggi di kuartal 1 2026, apalagi kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya? Ya, saya ingin menyampaikan data ataupun statistik wisatawan Nusantara. Ini juga kami selalu rekam dan kumpulkan melalui mobile positioning data atau big data. Tiap bulan kami rilis, Mbak. Dan terakhir kami rilis kemarin di tanggal 4 Mei 2026 menunjukkan bahwa sepanjang triwulan 1 2026 itu wisatawan Nusantara jumlah perjalanannya menembus 319.500.000 perjalanan. Jadi dari masyarakat Indonesia yang jumlahnya sekitar 285 juta ini, itu perjalanan yang dilakukan selama triwulan 1 320 jutaan perjalanan, 320 juta perjalanan. Artinya satu orang rata-rata melakukan perjalanan lebih dari 1 kali selama 1 triwulan itu. Dan kalau kita lihat pertumbuhannya di triwulan 1 2026 ini 13,1%. 13,1% pertumbuhan perjalanan wisatawan Nusantara triwulan 1 dibandingkan dengan triwulan 1 tahun yang lalu. Jadi tentunya satu hal yang menarik adalah memang untuk wisatawan Nusantara puncak perjalanannya selalu pada momen Idul Fitri. Jadi kalau kita lihat tahun lalu, puncak perjalanannya itu memang berada di bulan April. Tetapi di tahun ini puncak perjalanan dari wisatawan Nusantara itu jatuh di bulan Maret karena memang libur lebarannya itu memang jatuh di bulan Maret. Ya. Baik, lalu seperti apa
situasi geopolitik ini mempengaruhi inflasi kita di dalam negeri? Kita akan bahas usai jeda, tetaplah bersama kami di Zona Cuan. Anda kembali lagi di Zona Cuan dan saya juga masih bersama dengan Kepala BPS Ibu Amalia Adininggar Rudiasanti. Iya Ibu Amalia, tadi kita sudah bahas nih terkait dengan situasi geopolitik yang kira-kira seperti apa mempengaruhi inflasi ke emerging market seperti kita. Kalau di negara maju ini kan sudah terlihat efeknya pada inflasi. Tapi kalau BPS sendiri mencatat inflasi di April 2026 ini masih terjaga sebenarnya secara tahunan 2,42% dan bulanan sebesar 0,13%. Lalu komponen apa yang menurut BPS ini menjadi penyumbang terbesar inflasi tersebut? Iya, jadi sebelum saya menjelaskan mengenai angka inflasi, mungkin juga perlu saya sampaikan bahwa BPS ini setiap bulan mengeluarkan angka inflasi itu 3 jenis. Ada inflasi bulanan, itu artinya inflasi bulan ini harga bulan ini atau indeks harga konsumen bulan ini dibandingkan dengan bulan lalu. Lalu ada inflasi tahun ke tahun yang tadi 2,42% itu adalah inflasi tahunan, artinya indeks harga konsumen bulan April tahun 2026 kita bandingkan dengan bulan April 2025, itu yang kita sebut dengan inflasi tahunan. Nah, yang satunya lagi adalah inflasi tahun kalender, di mana ini adalah indeks harga konsumen bulan April 2026 dibandingkan dengan Desember 2025. Tentunya inflasi ini yang kita keluarkan adalah ukuran dari indeks harga yang diterima oleh konsumen. Jadi kita inflasi yang tadi kita diskusikan ini Mbak bukan apa inflasi yang dirasakan oleh produsen, tetapi ini adalah inflasi yang dirasakan oleh konsumen. Artinya yang kita ukur adalah jenis-jenis barang yang memang dikonsumsi oleh masyarakat kita sebagai konsumen. Nah, berdasarkan data yang kami baru saja rilis kemarin, itu memang untuk inflasi bulan ke bulan dan tahun ke tahun sudah mereda dibandingkan bulan yang lalu. Ya, karena tentunya kami melihat pengelolaan inflasi di Indonesia ini relatif baik, tercermin kalau dari bulan ke bulan itu harga-harga komoditas makanan, terutama yang masuk ke dalam harga pangan bergejolak, itu sudah relatif membaik atau harga-harganya sudah melandai. Karena kan masa Ramadan dan Lebaran sudah usai, sehingga harga-harga juga melandai ke level normalnya. Dan ini tercermin dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami deflasi di bulan April 2026 ini. Lalu yang juga kita cermati adalah secara bulanan, ada inflasi transportasi terjadi dan untuk emas yang kita lihat harga emas sudah menurun di bulan ini dibandingkan bulan lalu, itu memberikan sumbangan deflasi juga terhadap kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Karena memang emas yang kita ukur adalah emas perhiasan yang dikonsumsi oleh masyarakat dan itu masuk ke dalam kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Nah, itu gambaran dari inflasi bulanan. Kalau inflasi tahunan 2,42% di tengah geopolitik dan geoekonomi global ini relatif sangat terkendali. Karena ternyata transmisi kenaikan harga di pasar internasional belum sepenuhnya masuk kepada perekonomian Indonesia. Dan salah satunya juga penyebab dari yang berkontribusi terhadap inflasi 2,42 tentunya pastinya dari makanan minuman, lalu juga karena ini tahunan, harga emas juga berkontribusi terhadap inflasi tahunan karena harga emasnya kan harus dibandingkan antara bulan April dengan bulan April tahun 2025. Tentunya kalau kita bandingkan harga emas tahun ini dengan tahun lalu ya pastinya meningkat ya. Tapi kalau bulanan, harga emas bulanan sudah menurun. Kalau tahunan pastinya harga emas bulan April 2026 dibandingkan April 2025 mengalami kenaikan. Itu kira-kira jadi tentunya secara umum 2,42% itu adalah
inflasi yang mencerminkan harga yang diterima oleh konsumen, dan ternyata kondisi geoekonomi dan geopolitik global itu masih bisa dimitigasi sehingga inflasi kita tidak terlalu tinggi seperti negara lain. Baik, artinya kita cukup resilient ya dengan geopolitik yang terjadi begitu ya. Dari segi inflasi masih cukup terkendali, pertumbuhan ekonomi juga relatif lebih baik dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita begitu ya. Seharusnya ini tidak ada alasan lagi bagi investor untuk tidak masuk menanamkan uangnya begitu di sini. Tapi salah satu yang mungkin jadi pertanyaan juga, apakah penduduk kita sudah siap menerima investasi itu? Nah, di sisi lain BPS juga baru merilis indikator kependudukan, katanya SUPAS ya namanya, survei penduduk antar sensus 2025. Ini pekerjaan kita yang survei di antara dua sensus, itu kita sebut dengan SUPAS. Baik, jadi SUPAS ini seperti apa Bu hasilnya di 2025? Jadi dari SUPAS 2025 ini kita kan ingin memperbaharui parameter kependudukan kita. Dan dari hasil SUPAS ini kita bisa menemukan bahwa jumlah penduduk Indonesia di tahun 2025 ini sekitar 285 juta. Dan kalau ditanya kemudian laju pertumbuhan penduduknya, kita memang laju pertumbuhan penduduknya terus melandai, dan di tahun 2025 menyentuh 1,08% laju pertumbuhan penduduk Indonesia. Dan tentunya kalau kita lihat sebaran penduduknya, memang 55,65% penduduk Indonesia itu memang tinggal di Pulau Jawa. Sumatera sekitar 22%. Nah, yang menarik adalah kita juga bisa memotret bagaimana proporsi penduduk berdasarkan generasi. Nah, kita lihat Gen Z ya, Gen Z. Nah, Gen Z itu 25% dari total penduduk kita. Lalu generasi milenial itu sekitar 24,34%, dan post Gen Z itu 19,65%. Jadi kalau kita lihat mau kita penduduk yang penduduk yang muda dari mulai milenial, Gen Z dan post Gen Z. Artinya paling besar Gen Z ya Bu saat ini ya? Iya, 25% dari penduduk Indonesia adalah Gen Z. Wow, artinya kita harus bisa memanfaatkan ini ya, bagaimana caranya bekerja dengan Gen Z. Sekarang kalau kita jumlahkan saja Gen Z dan post Gen Z, itu post Gen Z itu 19,65%, itu kira-kira kan sekitar 44%-an lah. 44% dari penduduk kita adalah Gen Z dan post Gen Z. Baik, dengan Gen Z yang punya porsi paling besar dari kependudukan kita, apa Ibu melihat ini ada kaitannya dengan kondisi pasar tenaga kerja kita saat ini? Satu hal juga yang menarik dari hasil SUPAS ini nih Mbak, adalah kita bisa melihat bagaimana komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur. Nah, ternyata 68,94% penduduk kita itu adalah masuk kepada usia produktif, yaitu usia 15 sampai dengan 64 tahun. Nah, ini kemudian kita bisa menghitung bagaimana rasio ketergantungan penduduk Indonesia. Nah, rasio ketergantungan penduduk Indonesia itu sekarang relatif yang kita sebut di angka 45,05%. Artinya kita masih memasuki era bonus demografi karena rasio ketergantungan penduduk kita masih di bawah 50. Hanya memang kalau kita bandingkan dengan sensus penduduk 2020, rasio kebergantungan kita itu sudah mulai meningkat secara pelan, tapi belum cepat. Apa karena banyak yang child free, Bu? Nggak juga ya? Karena memang kan usia kita sebagian sudah menua ya. Begitu dia menua, dia lebih dari 64 tahun, berarti kan dia masuk kepada yang usia non produktif gitu ya. Jadi kan tadi usia produktif itu ada 15 sampai 64 tahun toh. Nah, begitu dia 65 tahun, dia sudah masuk kepada usia non-produktif. Nah, sebenarnya ini ada momentum yang sangat bagus. Memanfaatkan era di mana rasio kebergantungan penduduk Indonesia ini masih di bawah 50. Ini merupakan satu indikasi bahwa ada momentum baik yang bisa dimanfaatkan untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara lebih cepat.
Baik, di tengah momentum baik ini di mana generasi produktif kita ini jumlahnya sangat tinggi saat ini. Iya. Lalu Ibu melihat seperti apa ini kaitannya dengan tingkat pengangguran yang ada di sini dan apakah memang generasi produktif itu sudah terserap semua di pasar tenaga kerja? Nah itu saya juga ingin menyampaikan, tapi sebelum itu nih Mbak, ada hal juga yang menarik dari hasil SUPAS itu. Ini sebelum masuk ke situ ya Mbak, bahwa ada dari 38 provinsi ini, ada provinsi-provinsi yang penduduknya sudah masuk kepada fase aging population. Tapi ada provinsi-provinsi yang memang penduduknya masih kita sebut young population atau penduduknya masih belum masuk ke aging. Apa itu aging population? Aging population itu pada saat usia penduduk penduduk yang berumur 60 tahun ke atas itu di atas 10%, kita katakan dia sebagai aging population. Nah, provinsi mana aja yang sudah aging nih Mbak, yang sudah menua ya, atau proporsi penduduk di atas 60 tahunnya sudah di atas 10%, itu salah satunya adalah Yogyakarta. Itu proporsi penduduk di atas 60 tahunnya 17,83%. Jawa Timur, Bali, itu merupakan provinsi-provinsi yang sudah aging. Nah sekarang bagaimana kaitannya dengan tadi ketenaga kerjaan? Dari sisi ketenagakerjaan, kami tuh melakukan survei angkatan kerja nasional setiap triwulan. Jadi kalau SUPAS adalah kita melakukan survei penduduk antar sensus, karena ada 2 sensus penduduk, tengah-tengahnya harus kita melakukan pemutakhiran, ini pakai SUPAS. Tapi kalau kita bertanya tentang ketenagakerjaan, pengangguran, itu kita tidak menggunakan SUPAS, tapi kita menggunakan Sakernas atau survei angkatan kerja nasional. Nah dari situ kita bisa melihat bagaimana kondisi ketenaga kerjaan di Indonesia atau kondisi lapangan kerja di Indonesia. Ini strukturnya Mbak. Tidak semua usia kerja itu adalah angkatan kerja. Karena ada sebagian dari penduduk usia kerja itu memang dia tidak masuk angkatan kerja karena memang dia masih sekolah. Atau dia memilih untuk tidak bekerja. Kalau Mbak memilih sebagai ibu rumah tangga tidak bekerja, Mbak bukan masuk angkatan kerja, sehingga tidak dihitung sebagai pengangguran. Nah tapi kalau yang kita hitung sebagai pengangguran adalah orang yang memang usia angkatan kerja atau penduduk usia kerja, tetapi memang sedang bekerja atau mencari pekerjaan, itu yang kita sebut dengan angkatan kerja. Berapa sebenarnya besarnya angkatan kerja di Indonesia? Adalah 155 juta orang. Dan dari 155 juta orang ini, ada 147,7 juta orang yang bekerja, dan ada 7,24 juta orang yang masih menganggur. Adalah dia lagi mencari pekerjaan. Tetapi Mbak, satu hal, bahwa setiap tahunnya orang yang masuk ke angkatan kerja ini bertambah terus. Nah, setiap tahun juga itu jumlah penyerapan tenaga kerja itu ada. Jadi mungkin yang perlu kita sama-sama lakukan adalah melihat dari kondisi lapangan kerja atau kondisi pasar tenaga kerja ini secara utuh. Jangan dilihat satu sisi penganggurannya saja, tapi juga harus kita lihat berapa jumlah orang yang diserap. Nah, kalau kita perhatikan, kita bandingkan antara kondisi Februari 2025 dengan kondisi Februari 2026, itu terjadi tambahan orang yang bekerja sebesar 1,9 juta. Jadi sepanjang 1 tahun ini ada 1,9 juta orang yang menjadi bekerja. Tadinya tidak bekerja, dan juga ada tambahan angkatan kerja 1,86 juta. Jadi ada yang masuk menjadi angkatan kerja, tetapi ada yang kemudian terserap, yang tadinya menganggur jadi bekerja, yang tadinya baru masuk lulus kuliah jadi bekerja. Nah itu totalnya semua 1,9 juta. Nah ada yang menganggur, ada pasti. Itu makanya kita punya tingkat pengangguran terbuka yang besarnya 4,68% di Februari 2026. Tetapi berapa jumlah yang menganggur itu ternyata mengalami penurunan. Dari yang sebelumnya 7,28 juta sekarang menjadi 7,24 juta.
Atau dengan kata lain, jumlah yang menganggur itu turun 35.000. Kenapa? Karena sekali lagi pasar tenaga kerja itu ada yang masuk karena dia lulusan baru, ya, lulus kuliah, lulus sekolah. Ada yang penyerapan 1,9 juta, tapi ada juga yang dia di PHK. Jadi sekali lagi jangan dilihat hanya dari sisi PHK-nya, tapi lihat juga berapa yang masuk ke angkatan kerja, berapa juga yang terserap, berapa yang menganggur. Jadi sehingga kita bisa melihat secara lebih komprehensif. Baik. Sebenarnya kalau lihat dari data-data yang tadi Ibu sampaikan nih, banyak data yang bagus ya Bu. Banyak mulai sekali. dari inflasi yang terjaga, pertumbuhan ekonomi juga bagus 5,61%. Dan sebenarnya angkatan kerja juga banyak yang sudah terserap begitu ya dengan pengangguran yang turun. Tapi kita juga tidak terlepas dari fakta-fakta lainnya kalau ternyata kurs rupiah kita anjlok meskipun itu banyak sekali faktor dan komponennya. Dan juga APBN kita nih masih survival mode katanya. Tapi kita harapkan dengan adanya rilis data hari ini bisa menjadi booster ya bagi kita untuk lebih semangat dan optimistis untuk mengejar pertumbuhan ekonomi di kuartal-kuartal berikutnya. Baik, sekali lagi terima kasih Ibu Amalia Hadininggar Widyasanti sudah bersama kami kali ini. Sampai jumpa lagi. Satu hal dari rilis yang kami sampaikan adalah bahwa ternyata fundamental makroekonomi kita masih terjaga karena inflasi, pertumbuhan ekonomi, investasi juga masih dalam kondisi yang tumbuh positif. Dan yang kedua, dengan melihat hasil SUPAS tadi, kita bisa melihat bahwa momentum pertumbuhan ekonomi ini juga bisa memanfaatkan momentum bonus demografi. Jangan sampai terlewat. Iya. Baik, sekali lagi terima kasih Ibu. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Ya. Dan demikian Zona Cuan kali ini. Dan ini juga mengakhiri perjumpaan kita di Nusantara Business Hour. Saya Marianeke, sampai jumpa.